bilang sama Allah, ya Allah mampukan saya melunasi utang ini, terserah dari mana caranya, saya akan ikhtiar, saya akan jualan, saya akan ngisi seminar, saya nulis buku, apapun yang halal saya kerjakan. Itu dapat uang pertama yang nomor 13 saya coret lunas gitu. Dan itu bikin semangat. Nah, teman-teman yang lagi proses itu, berapapun utangmu, tulis di kertas HVS Dicatat ya Mas A4, ya. tulis. Catat, tempel di kamar. Jangan hanya disimpan, tempel di kamar, di meja kerjamu, dan didoakan. Mohon sama Allah, bimbing saya ya Allah agar bisa melunasi utang ini. Kerja lagi, dapat rezeki, nomor 12 saya coret. Lagi usaha lagi macam-macam, nomor 10 selesai, saya 11 saya coret. Sampai lama-lama hanya tinggal 3 utang terbesar itu. Yang lain udah lunas. Lega gitu loh. Melihat coretan-coretan tuh jadi makin semangat. Loh, tinggal 3 lagi nih, bismillah. Belengguku selama bertahun-tahun yang akan lunas. Dan dalam proses itu saya berbanyak sholat, doa saya tuh ada 2. Yang pertama ini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung dari dosa dan jeratan utang. Itu saya jadikan zikir harian itu. Jadi kapanpun ya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Sampai pernah naik mobil yang dulu hasil leasingan itu di depan kantor bank yang masih megang sertifikat saya. Itu saya tuding-tuding dari dalam mobil. Allahumma inni a'udzubika ma'asam wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'asam wal maghram. Itu sama rasa air mata saya netes. Saya bilang, ya Allah, bertahun-tahun saya mainan riba. Kalau ini nggak selesai, kalau ini tanpa bantuanmu nggak selesai ya Allah, maka doa ini yang tak baca terus. Doa yang kedua adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya. Pokoknya hanya sebaik-baik pertolongan hanya dari Allah saja. Itu saya baca tiap hari ratusan kali dan mulailah kebuka keajaiban-keajaiban. Salah satu keajaiban yang muncul adalah hanya 3 bulan setelah saya memutuskan hijrah itu kan istri saya hamil. Setelah nunggu 6 tahun gitu loh. Langsung ya. Wira-wiri ke dokter, terapi macam-macam, operasi macam-macam itu selama 6 tahun nggak ada hasil. Dan hanya 3 bulan semenjak kami memutuskan untuk, padahal belum lunas loh Mbak. Waktu itu utangnya belum lunas, tapi kami sudah komitmen tidak membuka akad riba baru, dan kami memilih untuk dari nol lagi. Ternyata sudah dikabulkan satu doa istri hamil. Dan saya bikin sebuah, bukan nazar ya, sebuah ya berazam, bercita-cita. Mampukan saya ya Allah 2,1 miliar ini selesai sebelum anakku lahir. Artinya waktu saya hanya 8 bulan untuk dapat uang 2,1 miliar. Duit dari mana? Tapi Allah yang mau memudahkan semuanya. Akhirnya saya rembuk sama istri setelah satu persatu dicoret, ada satu aset yang ingin saya lepas. Saya punya 3 aset, alhamdulillah, rumah, pabrik, satu lagi ruko yang tadi saya beli 600 juta itu di dekat kampus UGM. Lokasi sangat strategis, 3 lantai, tapi jadi kebanggaan. Karena dulu waktu launching, pembukaan, saya ngundang 100 orang bikin tenda. Orang nggak tahu kalau itu utangan. Zaman dulu senang-senangnya pamer. Anak-anak zaman dulu, era-era 2010-an tuh, pokoknya kalau pamer mobil, pamer ruko, pamer rumah, tuh ya sekarang sih masih ada gitu. Cuman waktu itu eranya ya nganggepnya kalau punya utang bank itu keren. Nah, artinya kamu dipercaya oleh pihak bank, padahal ya ribanya kena dan bullshitnya juga kena karena palsu aja. Akhirnya saya ikhlaskan 2016, bismillah ya Allah hadirkan pembeli biar ruko ini laku. Nah, 3 lantai sudah saya perbagus, sudah saya naik. Dulu belinya hanya 2 lantai, sudah saya jadikan 3 lantai. Atas izin Allah malah terjual 3 kali lipat, hampir 3 kali lipat dari waktu saya. Ya Allah, merinding loh Mas saya dengarnya. Dan itu menjadi salah satu wasilah utang saya bisa lunas. 3 hari menjelang anak saya lahir, ruko tersebut laku, dibayar oleh pembeli, dan saya bisa melunasi 100% utang saya. Dan itu perjalanannya unik. Artinya gini, kadang-kala kita mencari pembeli wira-wiri kemana-mana nggak ketemu gitu loh. Saya nawarkan iklan di Jakarta, teman-teman yang kaya-kaya saya tawarkan nggak laku-laku. Ternyata pembelinya justru sebelah persis dari ruko saya, pemilik hotel. Mas, sudah saya beli aja buat nambah kamar. Ya Pak, nggak dari dulu-dulu Pak. Saya selama berapa bulan ini keliling-keliling nawarkan ini ruko. Alhamdulillah deal, dia minta pembayaran 2 atau 3 kali lah. Tapi alhamdulillah sebelum anak saya lahir itu sudah lunas semua. Nah ini cerita ini sepertinya teman-teman saya juga ngalami yang pada menjual aset. Mereka kesulitan jual aset macam-macam, ternyata nanti saya kasih tahu rumusnya ya. Nah, singkat cerita dulu, 3 hari menjelang anak saya lahiran itu saya lunas. 30 April 2016 saya keluar dari rumah, saya ke rumah sakit, ngantar istri saya melahirkan.
Ketemu anak saya gendong dengan mata berkaca-kaca, saya cuma bilang, Le, ayahmu seperti engkau kembali terlahir ke dunia, nggak punya utang sama sekali. Tadi saya duduk di depan teras tuh, kok ada yang lega gitu. Beban bertahun-tahun selama 6 tahun yang saya pegang, karena utang terbesar saya 2009 kan ya. 2016 sampai 7 tahun malah, itu berarti ya, lego itu, semua sudah selesai. Pulang itu anak saya gendong, sertifikat semua udah di rumah semua gitu. Ternyata gini ya rasanya nggak punya hutang tuh, lego banget. Dan ini energi ini nggak boleh habis sampai di sini. Artinya saya tulis di buku, saya bikin di podcast, saya bagi ke seminar-seminar waktu itu, dan bisa menginspirasi alhamdulillah ribuan orang yang juga tergerak untuk lunas hutang. Nah, itu menjadi salah satu langkah awal ketika kembali ke titik nol di hidup saya. Nah, ketemu teman-teman lain yang mereka pengen melunasi utang, menjual aset kesulitan. Sepanjang perjalanan saya roadshow dulu, seminar kembali ke titik nol, ketemu kisah-kisah nyata yang ajaib. Orang-orang yang ingin melunasi utang dengan menjual aset yang dimiliki dengan cara Allah. Nah, kawan saya yang saya tulis di buku kembali ke titik nol itu ada yang menjual tanahnya kosong untuk melunasi utang di gedung yang menjadi kantornya dia, dan tanah itu ternyata tidak ada sertifikatnya, itu tidak bisa digunakan untuk bangunan, tidak bisa ya hanya tanah lapang saja. Nah, dia bilang yang bisa beli ini hanya orang yang dimudahkan oleh Allah hadir kita. Tiap pagi dia ngajak karyawannya ngaji. Sebelum buka dia minta karyawannya ngaji. Kita ngaji, sholat duha baru mulai kerja. Sekian bulan Allah hadirkan pembeli, ternyata hanya orang yang ada di seberang kantornya. Mas, tak beli aja buat parkiran ya, dilunasi dan bisa bayar melunasi utang. Alhamdulillah, ternyata orang-orang dekat yang ngasih pertolongan. 3 kisah yang saya temui, saya dengar langsung di telinga saya pas seminar itu, orang-orang yang jual rumah, yang jual apa-apa itu, mereka menemukan keajaiban dengan cara Allah. Satu orang tinggal waktu itu di Bero atau mana saya lupa. Dia itu pengen jual rumah, terus udah promosi kemana-mana nggak laku. Akhirnya dia berniat sama suaminya, sudah kita kasih makan orang selama 40 hari tanpa putus. Tiap hari tetap kerja, dia terus masak, kalau nggak beli makanan dibagi-bagi kepada orang yang membutuhkan. Berapa puluh lah dia rutinkan itu, dan setiap ngasih makan dia selalu berdoa, ya Allah, lewat wasilah aku ngasih makan ini, hadirkan pembeli rumahku ya Allah. Dia malah nggak iklan-iklan lagi, percaya bahkan Allah akan hadirkan pembelinya. Dan benar, setelah 40 hari lewat, ada orang dari Jakarta pulang kampung, cuma dikasih tahu rumah itu dijual, langsung dia datang, setuju, dan nggak ditawar. Dia sebutkan harganya, wis Mbak, besok tak transfer ya, langsung. Dia langsung Allah. Utang lunas. Yang kedua adalah yang ini, rumahnya terjual setelah dia tiap hari baca 5 juz Quran lewat wasilah Al-Quran. Jadi setiap hari dia fokus menghabiskan mungkin 5 atau 6 jam membaca Quran, dan setiap selesai baca Quran dia hanya minta agar bisa hutangnya Allah hadirkan pembeli. Dan ternyata Allah hadirkan juga. Pembelinya datang dan rumahnya segera laku. Ada juga satu lagi yang dia sholat tahajud tanpa putus selama 40 hari. Jadi selama 40 hari dia niatkan tanpa putus sholat tahajud, dan doanya cuma satu. Bukan haji, bukan umroh, bukan apapun, tapi ya Allah hadirkan pembeli rumah saya. Setelah 40 hari lewat, hadir pembelinya dan dibayar lunas. Itu 3 kisah nyata yang saya dengar dari kuping saya langsung dan sering saya tuliskan. Ternyata kita kalau mau lunas utang, kita punya aset, nggak usah sayang-sayang, dilepas saja gitu. Kemelekatan, bahasanya melekat diri kita, wah ini rumah sayang, tapi kamu tiap bulan harus bayar utang, dan kamu kesusahan sampai harus buka lubang-lubang baru. Sudahlah, rumah ini diikhlaskan, nanti ada rezeki bisa beli atau bangun rumah baru lagi. Wah ini mobil juga banyak kenangan, alah mobil itu kalau udah dijual utangmu lunas, nanti tiap minggu, kalau kamu tiap pekan kamu pengen liburan, rental mobil tuh murah. 500.000 sudah dapat Innova, ya, atau gonta ganti mobil, nggak usah mikir pajak, nggak usah mikir bengkel, nggak usah mikir macam-macam. Tiap pekan kamu mau ganti mobil bisa, rental itu murah ya sekarang. Dan nggak usah, kalau nggak punya garasi, nggak usah maksa sampai garasinya ganggu jalan orang lewat. Ya. Nanti kalau ada rezeki silahkan beli mobil, silahkan punya rumah. Nah itulah buku yang saya terakhir tulis itu kan, Manusia Tanpa Cicilan. Jadi setelah 4 tetralogi, terus saya nulis lagi Bangkit dari Titik Minus, dan terakhir itu yang tentang utang, yang Manusia Tanpa Cicilan. Di situ saya kasih real detail hitungan-hitungan orang yang bisa hidup tanpa ngutang.